Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Kalau begitu Pak. kita mulai saja perkuliahan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan kelanjutan dari perkuliahan kita di manajemen keuangan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini adalah materi kita yang ke-6, ya, di mana ini adalah materi kita yang terakhir menjelang ujian tengah semester. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai melakukan ujian tengah semester. Nanti waktu pelaksanaannya akan saya kabari lewat grup WA, ya. Yang pasti nanti kita akan menggunakan media Google Classroom untuk pengiriman soal maupun untuk lembar jawaban yang dikembalikan ke saya. Ini akan saya kabari waktu dan jam pelaksanaannya. Gitu ya. Oke, materi yang akan kita gunakan sebagai UTS nanti adalah materi kita di mulai pertemuan yang pertama kemarin tentang pengantar manajemen keuangan sampai dengan materi kita hari ini di manajemen modal kerja. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Yang paling harus kalian pahami untuk ujian tengah semester nanti adalah ketika kita membahas tentang masalah nilai waktu uang. Ya, pahami tentang bagaimana kita menentukan sebuah permasalahan itu harus disikapi dengan menggunakan metode yang mana, ya, bisa present value, bisa future value, maupun yang anuitas kemarin itu dengan segala ciri yang melekat di dalam masing-masing metode. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang masalah rasio, ya, yang kemarin baru saja kita bahas di pertemuan yang kedua, di mana ada 4 rasio yang kemarin sudah kita diskusikan. Dan yang terakhir adalah materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen modal kerja. Oke, seperti biasa nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan disampaikan ke saya. Baik itu masih di waktu berjalannya penyampaian materi, maupun nanti di akhir dari pembahasan materinya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa saya sampaikan sedikit waktu, ya, saya sebut sedikit karena kita memang menggunakan media yang berbayar gitu ya. Jadi kalau memang mau menggunakan fasilitasnya, monggo silahkan langsung aja menyampaikan, yaitu terkait dengan permasalahan yang mungkin mengganjal di kalian ketika saya sudah menyampaikan beberapa materi yang kemarin ya sudah ada 6 ya, plus hari ini 5 materi yang sebelumnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Apa yang mau ditanyakan sebelum kita memulai materi kita yang ke-6? Silakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang mau menanyakan, berarti saya anggap apa yang sudah saya sampaikan kemarin itu bisa difahami. Ya, kalau memang ada yang belum paham, saya berharap nanti monggo silahkan tanya. Kalau memang tidak di media hari ini, ya mungkin tanya di media yang berbeda atau di waktu yang berbeda, monggo, nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dan bisa dimengerti. Sehingga pada saatnya saya akan mencoba balik bertanya tentang masalah-masalah yang saya sampaikan untuk menguji kemampuan kalian, maka setidaknya saya sudah bisa memastikan bahwa kalian itu mengerti tentang apa yang menjadi materi di manajemen keuangan. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan mencoba memahami tentang konteks manajemen yang berikutnya, yaitu tentang manajemen modal kerja.
Jika di pertemuan kemarin, 2 kali pertemuan kemarin kita bicara tentang rasio, sebenarnya pada prinsipnya rasio itu bukan bagian dari manajemen. Bukan. Rasio itu merupakan salah satu cara atau salah satu metode yang digunakan untuk membaca data laporan keuangan. Sehingga tidak ada relevansi langsung kepada manajemen keuangan. Tidak ada sebenarnya. Namun, dengan membaca data itu asumsinya kemarin, kita bisa membuat analisis. Ya, ujungnya sebenarnya nanti ke analisis. Nah, dari analisis itu barulah kemudian kita menggunakan hasil analisisnya itu untuk kepentingan pengelolaan, untuk kepentingan memanage keuangannya. Jadi keterkaitannya seperti itu. Oleh karena itu, dalam memahami rasio kemarin, titik tekannya adalah bisa memberikan penjelasan dari maksud hasil hitung rasionya. Kalau ngitungnya insya Allah tidak susah. Ya, yang mungkin perlu belajar lebih adalah memberikan penjelasan. Nah, penjelasan kemarin itu lebih banyak dipengaruhi oleh rumus sebenarnya. Nah, rasio itu kemarin menghitung apa, tujuannya untuk apa, rumusnya bagaimana. Nanti penjelasannya lebih banyak mengarah ke sana. Sehingga bisa saya simpulkan dalam memahami rasio kemarin, yang paling utama harus kalian pahami adalah tujuan. Satu tujuan dari penggunaan masing-masing rasio. Karena masing-masing rasio itu mempunyai tujuan memberikan informasi yang berbeda-beda. Maka harus dipahami masing-masing rasio itu tujuannya akan memberikan informasi tentang apa. Kemudian yang kedua adalah mengambil data dan menghitung dengan menggunakan rumusnya. Ya, saya sebut mengambil data itu karena nanti yang kalian akan lihat adalah data laporan keuangan real. Bukan data laporan keuangan latihan seperti yang kemarin saya contohkan. Kalau latihan mungkin masih sederhana, ya. Tapi kalau sudah laporan keuangan real biasanya agak kompleks. Sehingga yang menjadi tantangan adalah memahami elemen yang harus kita temukan di dalam data laporan keuangan itu yang bisa kita masukkan ke masing-masing rasio. Nah, itu jangan sampai salah. Sebab nanti kalau salah yang kita ambil, salah yang kita masukkan, maka rasionya itu juga akan salah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan hasil hitungnya. Di mana dalam menjelaskan hasil hitungnya kembali ke tujuan dari rasio tadi untuk apa, kemudian rumusnya apa, sehingga dari situlah kita bisa bercerita tentang nilai sekian persen itu, atau nilai sekian rupiah, atau nilai sekian kali itu, nanti apa maksudnya. Nah, setelah maksud itu bisa kita temukan, barulah nanti kita bisa mengetahui kondisi dari kinerja keuangan sebuah unit usaha pada periode sebelumnya, berdasarkan data laporan itu, seperti apa. Nah, ketika kinerja tahun sebelumnya sudah kita tangkap, itu dijadikan dasar untuk memberikan dasar ketentuan dalam mengelola di periode yang berikutnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa manajemen keuangan itu adalah sesuatu yang harus kita rencanakan untuk mengelola di periode yang akan datang. Nah, itu konteks relevansinya, ya. Nah, di dalam salah satu rasio kemarin kita sudah bahas tentang rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas itu adalah sebuah rasio yang mencoba membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Karena asumsinya apa? Asumsinya aktiva lancar itu didanai dari hutang lancar. Dan mayoritas memang terjadi seperti itu. Nah, dalam konteks pembahasan manajemen modal kerja ini, masih sangat erat relevansinya dengan rasio likuiditas. Ya, walaupun memang tidak berkorelasi secara langsung ya antara rasio dengan manajemennya, tapi setidaknya masih ada relevansi. Kenapa kok begitu? Karena di dalam modal kerja yang disebut modal kerja itu berbeda dengan modal pada umumnya. Sebab kalau kita bicara modal equity secara umum itu kan ada di pasifa. Sedangkan kalau kita bicara modal kerja, itu adalah elemen-elemen yang bisa langsung digunakan untuk aktivitas kerja. Nah, elemen yang bisa digunakan untuk aktivitas kerja itu contohnya apa?
Ya uang, jelas, pasti uang kas. Terus kemudian beberapa aktivitas itu menghasilkan piutang. Kemudian dari aktivitas produksi misalkan punya yang namanya persediaan. Punya dana yang kemudian dipakai untuk membeli saham misalkan investasi. Nah, semuanya itu sebenarnya kan kondisi keuangan kita jangka pendek yang mayoritas didanai dari hutang lancar tadi. Nah, oleh karena itu, kelompok yang saya sebutkan semua tadi adalah kelompok informasi yang berada di posisi aktiva lancar. Nah, karena itu semua berada di aktiva lancar dan sumber aktiva lancar lebih banyak didanai dari hutang lancar, maka harus terjadi tingkat likuiditas yang stabil atau paling tidak likuiditas yang optimal. Supaya apa? Supaya nilai-nilai aktiva lancar itu tetap bisa dipakai untuk aktivitas pekerjaan. Apa pekerjaan aktiva lancar? Yaitu mendukung yang namanya kecukupan dari modal kerja. Sehingga rasio likuiditas itu digunakan untuk menentukan berapa besaran modal kerja yang harus kita siapkan dalam rangka untuk mengendalikan usaha yang dilakukan itu masih tetap bisa berjalan di periode yang akan datang. Nah, inilah fungsi dari manajemen modal kerja. Nah, dari situ kelihatan bahwa kalau kita lihat dari pengertiannya, modal kerja itu kan ya semua elemen yang ada di aktiva lancar. Yang bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan atau menjamin tingkat likuiditas dari perusahaan. Sehingga fokus utamanya ya ada di modal kerja di aktiva lancar tadi. Nah, sekarang kalau secara teoritis coba kita lihat bahwa modal kerja itu dibentuk dari 3 konsep. Yang pertama disebut dengan nama konsep kuantitatif. Ya. Konsep kuantitatif mengatakan bahwa modal kerja merupakan seluruh dari aktiva lancar. Ya. Yang meliputi ya semua ya, kas, sekuritas, piutang, persediaan, semuanya. Berarti rata-rata ketika kita memahami bahwa modal kerja itu seluruh elemen di dalam aktiva lancar, berarti kita menggunakan teknik dari konsep kuantitatif. Kemudian ada juga konsep kualitatif. Ya. Konsep kualitatif itu merupakan hubungan antara modal kerja dengan hutang lancar, seperti rasio likuiditas itu. Sehingga konteks rasio likuiditas itu sebenarnya didasari oleh konsep kualitatif. Ya, perbandingan antara hutang lancar dengan aktiva lancar. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan bahwa modal kerja itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya, jadi kalau memang sesuatunya itu bisa dipakai untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, maka itu dianggap modal kerja fungsional. Di mana pendapatan itu bisa pendapatan yang terjadi saat ini, ataupun pendapatan yang berpotensi akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini sehingga titik tekannya adalah dimulai dari saat ini. Gimana caranya aktivitas modal kerja yang kita gunakan itu selalu bisa menghasilkan pendapatan yang langsung bisa kita akui pada saat ini. Nah, itulah masuk kategori konsep fungsional. Nah, dari beberapa contoh konsep itu, sekarang coba kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Karena kalau tadi hanya sekedar menjelaskan definisi, sekarang coba definisi itu kalau kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Ada neraca dan ada juga nanti laba rugi. Tapi sementara untuk modal kerja karena kita hanya melihat di dalam konteks aktiva lancar dan hutang lancar saja, maka yang kita fokuskan adalah neraca di posisi aktiva lancar. Kalau tadi kita bicara tentang modal kerja kuantitatif, itu merupakan seluruh elemen yang ada di dalam aktiva lancar, maka seluruh elemen yang ada di aktiva lancar adalah ini. Kas, piutang, persediaan dengan nilai total 160 juta. Sehingga di sini kita sebut modal kerja kuantitatif senilai 160 juta karena terdiri dari semua elemen yang ada di aktiva lancar. Nah, sekali lagi
ini adalah contoh laporan keuangan sederhana. Sehingga nanti dalam konteks realnya kalian harus mencoba melihat dalam laporan keuangan yang real. Makanya kemarin saya tugaskan untuk mencoba mendownload laporan keuangan yang real dari perusahaan publik dan coba amati laporannya itu dalam beberapa mekanisme. Kalau kemarin mekanisme yang kita bahas adalah rasio, sekarang coba amati aktiva lancarnya. Sehingga nanti coba diklasifikasi mana yang masuk kategori model kerja kuantitatif dan mana yang masuk model kerja kualitatif. Ya. Nah, secara pengertian kalau yang kualitatif tadi adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Sehingga kalau aktiva lancar 160, kemudian hutang lancarnya itu ada 60, ya kenapa kok 60? Ya karena yang kita masukkan hanya yang sifatnya lancar saja. Ya, yang sifatnya lancar. Yang lancar itu hanya hutang wesel dan hutang lain. Ya, 25 ditambah 35, ketemulah 60. Nah, di situ. Nah, kemudian apa namanya? Model kerja fungsional, ya, model kerja fungsional itu terdiri dari 3 jenis modal kerja. Tadi kalau kita bicara fungsi adalah sesuatu yang nanti bisa mendukung aktivitas, ya kan? Yang mendukung aktivitas. Nah, dari 3 jenis model kerja fungsional itu yang mendukung aktivitas secara langsung itu hanya 2, yaitu model kerja real dan model kerja potensial. Ya, yang mendukung aktivitas secara langsung. Sedangkan yang ketiga itu sebenarnya adalah satu kelompok yang sebenarnya mendukung tetapi tidak secara langsung. Sehingga disebut dengan non-modal kerja fungsional. Mendukung tapi tidak langsung. Ya. Sekarang bisa kita amati, kelompok yang masuk kategori modal kerja real itu yang mana? Nah ini, nah piutang dagang. Kenapa piutang dagang itu kok tidak 100% yang kita ambil? Nah, kenapa kok piutang dagang itu hanya 75%? Jadi begini, piutang itu kan sesuatu yang memang harus kita terima, di mana nilai yang kita terima itu sebenarnya ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur pokok, dan yang kedua adalah unsur margin dari piutang. Ya, unsur margin dari piutang. Anggaplah gini, kalau dari lawan bisnis kita, piutang itu kan diakui sebagai hutang. Ya, dari lawan bisnis kita. Dari kita akui piutang, dari lawan bisnis kita, mereka mengakui itu sebagai hutang. Di mana-mana yang namanya hutang itu kan ada 2 unsur itu tadi, yaitu pokok dari hutangnya dan bunga atau mungkin selisih atau keuntungan atau hasil ya dari aktivitas yang ditransaksikan itu. Nah, sehingga kalau kita kembali ke diri kita, kembali ke sudut pandang kita bahwa kita anggap itu sebagai piutang, maka di situ juga ada 2 juga karena dari lawan bisnis kita sudah menganggap itu ada 2 kelompok. Di kita juga ada 2. Yang satu adalah pokok, yang satu adalah bagi hasil atau keuntungannya. Nah, yang pokok itulah yang masuk kategori modal kerja real. Sedangkan yang margin bagi hasil atau margin keuntungannya itu nanti masuk ke potensial. Ya, makanya di situ ada kelompok modal kerja potensial. Sehingga piutang nanti posisinya ada di 2 tempat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian persediaan. Penyusutan, ya, semua elemen penyusutan itu masuk ke dalam modal kerja real. Mungkin ada yang bertanya, penyusutan itu kan hanya pengakuan, Pak. Tidak ada nominalnya, tidak ada realisasinya. Nah, bagaimana kok bisa dianggap modal kerja? Dalam posisi itu tidak ada realitasnya. Kalau kas kan ada uangnya, piutang dagang juga ada, persediaan ada. Kok penyusutan masuk, padahal penyusutan itu kan hanya dibiayakan, ya, pembiayaan langsung, gitu. Nggak ada bentuknya. Jadi gini asumsinya ya. Sebuah aktiva tetap itu yang berfungsi, itu sebenarnya kan aktivitasnya. Maksudnya berfungsi itu berfungsi di dalam kita mengakui hasil. Ya. Secara fisik, aktiva tetap itu sebenarnya tidak ada fungsinya. Secara fisik. Tetapi baru kita akui ada fungsinya jika dia bisa melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan penggunaan aktiva tetap itu dan kemudian menghasilkan. Nah, misalkan motor gitu ya.
motor itu secara fisik nggak ada fungsinya, ya, diam aja nggak ada fungsinya, ya. Tetapi ketika motor itu kemudian bisa mengantarkan kita, bisa membawa kita ke satu titik ke titik yang lain, nah akhirnya kita kan mendapat keuntungan dari itu. Nah sehingga fungsi dari motor itu adalah aktivitas ketika membawa kita. Secara motor itu nggak ada fungsi sebenarnya, nggak ada manfaat kalau hanya motor tanpa ada aktivitas. Nah, karena aktivitas yang kita nilai secara real untuk menjadi sebuah modal kerja, maka aktivitas itu diukur dari seberapa banyak suatu nilai dari kendaraan itu berkurang karena kita gunakan. Nah, digunakan itu kan artinya berkurang, toh. Menyusut, ya kan, menyusut nilainya maksudnya. Nah, oleh karena itulah, karena nilai itu menyusut akibat kita gunakan, maka penyusutan itu kita anggap sebagai sebuah modal kerja real. Nah, jadi begitu. Sedangkan kendaraannya sendiri aktivitas tetap secara fisik, itu masuk kelompok non-modal kerja fungsional. Karena apa? Dia hanya benda. Benda yang sudah menghasilkan. Sehingga yang kita akui adalah yang menghasilkan. Di mana itu diakui dengan menggunakan biaya penyusutan. Nilainya diukur berdasarkan itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa kenapa kok mesin, gedung itu masuk kategori non-modal kerja? Karena itu fisiknya. Tetapi fungsinya itu sudah kita akui di dalam bentuk penyusutannya. Itu yang mewakili dari aktivitas dari mesin atau gedung itu tadi. Nah, itu kelompok modal kerja fungsional yang dalam kategori real. Kemudian yang potensial tadi, margin dari keuntungan piutang, jelas. Ditambah dengan ini saham, ya, atau investasi di surat berharga. Nah, investasi surat berharga itu kan sesuatu yang baru bisa kita nikmati hasilnya di kemudian hari. Itu pun kalau nanti nilainya bertambah, value asetnya itu naik, gitu. Sehingga itu masih masuk kategori potensial, sehingga diakui sebagai modal kerja potensial. Nah, ini contoh ketika kita harus mengelompokkan modal kerja yang didasari dari data yang ada di neraca pada masing-masing jenis modal kerjanya. Oke, sekarang kita lanjut ke modal kerja yang berikutnya dari sisi jenis. Ya. Kalau ini tadi kan kelompok, ya, kelompok modal kerja berdasarkan pengertian di konsepnya. Sekarang kita coba lihat dari jenisnya. Modal kerja dari sisi jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah masuk kategori primer, yang primary working capital, dan kedua adalah normal, normally working capital. Disebut primer itu artinya apa? Disebut primer itu artinya jika modal kerja itu merupakan suatu instrumen, suatu nilai yang memang harus ada sebelum aktivitas itu dimulai. Jadi harus ada. Jadi kalau tidak ada, aktivitas tidak berjalan. Itu masuk kategori permanen. Ya, jadi harus dibedakan ya. Antara yang harus ada dan yang semestinya ada, itu beda. Kalau yang semestinya ada, itu nanti masuk ke normal. Ya, modal kerja normal. Jadi modal kerja yang ya semestinya ada untuk berproduksi dalam sebuah kapasitas yang normal. Nah, misalkan yang harus ada secara primer itu apa? Ya, anggaplah kas tadi. Tanpa ada kas, maka ya tidak akan mungkin aktivitas itu berjalan. Gitu ya. Persediaan. Tanpa ada persediaan, maka tidak akan mungkin aktivitas itu berjalan. Tetapi kalau tidak ada piutang, tidak masalah. Masih tetap ada aktivitas. Gitu ya. Sehingga piutang itu masuk kategori modal kerja normal. Kenapa? Ya, efektifnya suatu pendapatan itu bisa kita akui secara kredit. Nah, sehingga muncullah piutang. Tanpa ada kredit pun sebenarnya juga masih bisa jalan. Tetapi dalam konteks normal supaya penjualan itu besar, penjualan itu banyak, maka kita menjual dengan kredit sehingga muncullah piutang. Nah, itu masuk kategori modal kerja permanen. Kemudian yang berikutnya adalah yang variable. Variable itu ya jelas namanya variable ya berubah-ubah.
berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Ya. Keadaan yang bagaimana yang dimaksud di sini? Misal keadaan secara musim, seasonal. Maka muncul seasonal working capital. Musim di sini ada dua ya. Ada musim ya season seperti kemarau, penghujan seperti itu. Ada juga musim itu tren. Ya, musim dalam posisi tren. Sekarang tren dari misalkan baju gitu ya, mengarah ke model seperti apa, maka musimnya seperti itu berarti ya. Nah, atau mungkin kebutuhan masyarakat saat ini itu trennya mengarah ke kebutuhan jenis apa, maka itu disebut musim, bisa. Jadi musim ada dua. Kemudian yang kedua adalah model kerja siklis, cyclical. Cyclical itu berfluktuatif ya, di mana fluktuatifnya itu nanti dipengaruhi oleh aspek konjungtur. Konjungtur itu salah satunya adalah daya beli dari masyarakat. Ya, jadi konjungtur itu adalah perilaku konsumen. Sehingga salah satunya adalah daya beli. Di era krisis seperti saat ini akibat pandemi, bisa jadi potensi pendapatan dari masyarakat itu juga berkurang, turun gitu ya. Nah karena turun mungkin daya beli dari masyarakat itu juga ikutan turun. Sehingga mungkin dalam posisi sebuah proses mengendalikan modal kerja, ya kita nggak usah stok terlalu banyak untuk persediaan misalkan. Kenapa? Ya karena penjualan kita juga tidak terlalu tinggi. Sehingga nanti kalau persediaan stok terlalu banyak, maka ya banyak persediaan yang menganggur atau bahkan bisa expired sebelum kita pakai. Ya, lebih detailnya nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, itu manajemen persediaan. Nah, ini adalah cyclical. Ya, cyclical. Kemudian yang ketiga adalah model kerja darurat, emergency. Emergency itu adalah model kerja yang tidak kita duga. Bisa jadi karena kita berada pada sebuah konteks perekonomian yang saling mempengaruhi antara satu aspek dan aspek lain. Berfluktuasi terus setiap saat, maka akibat fluktuasinya itu mendadak ada sesuatu yang viral. Ya, sesuatu yang viral inilah yang kemudian akan menyebabkan ada demand, ada permintaan dari customer terkait dengan hal-hal yang ya berhubungan dengan yang viral itu tadi. Yang viral itu tadi. Nah, oleh karena itu kadang kita tidak menduga bahwa yang akan menjadi tren adalah sesuatu yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya cadangan. Kalau seandainya kita harus apa ya istilahnya bermanuver, bermanuver untuk menghasilkan sesuatu yang di luar dari yang kita rencanakan demi mengejar sesuatu yang viral tadi. Ya, mengejar yang viral karena situasi, fenomena itu akan sangat mendukung hasil yang kita terima apabila kita mampu memanfaatkan dengan tepat. Nah, jadi kita selalu harus mengamati fenomenanya akan mengarah kemana. Nah, tapi kadang juga ada yang tidak bisa terprediksi sehingga dibutuhkan yang namanya emergency working capital. Nah, setelah jenis-jenisnya itu kita sudah ketahui, nah sekarang bagaimana kita mengelola? Karena jenis itu kan hanya sekedar pilihan, sekedar alternatif. Nanti kita akan menggunakan jenis yang mana kan begitu. Tetapi lebih penting adalah ketika jenisnya itu sudah kita ketahui, bagaimana sekarang kita mengelolanya. Ada 3 jenis kebijakan yang bisa digunakan di dalam konteks manajemen keuangan untuk mengelola yang namanya modal kerja. Ya. Yang pertama namanya kebijakan konservatif. Saya tidak akan membaca itu ya, sehingga lebih kalian ingat kata kunci dari apa yang saya sampaikan aja untuk memahami masing-masing definisi. Karena saya juga tidak akan menuntut kalian untuk menghafal definisi itu. Yang saya tuntut adalah kalian ngerti. Nah, ngerti itu cukup berasal dari kata kunci yang kemudian kita kembangkan secara paraphrase, yaitu sesuai dengan kalimat yang kita buat sendiri. Ya, jadi begitu caranya. Tidak usah dihafalkan, tapi dipegang kata kuncinya, kemudian kita bisa mendefinisikan kembali. Apa sih kata kunci dari kebijakan konservatif? Kata kuncinya itu adalah hati-hati.
Sebuah kebijakan konservatif adalah sebuah kebijakan yang dijalankan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga pada saat evaluasinya. Nah, karena dijalankan dengan hati-hati, secara banyak perhitungan tadi, otomatis yang terkoreksi adalah waktu. Rata-rata kebijakan konservatif itu kemudian menghasilkan waktu yang panjang. Baik pada saat mau memulai, ya mau mulai aja waktunya panjang itu karena apa? Harus dadak dihitung segala potensinya, dihitung segala resikonya, dihitung siapa yang terlibat dan macam-macam. Itu kan butuh waktu, gitu ya. Sehingga ya harus sabar kalau memang di dalam sebuah teamwork, sebuah organisasi itu cara berpikirnya masih dengan kebijakan konservatif. Putus nih ngono kok dadak suwi nah. Ya suwi itu kan karena banyak yang harus dipertimbangkan. Nah, itulah ciri dari kebijakan konservatif. Kemudian yang kedua adalah kebijakan agresif. Ya, itu lawan dari konservatif. Agresif itu artinya kebijakan yang hanya berorientasi pada hasil. Ya. Jadi tidak penting proses itu seperti apa. Monggo, terserah mau diproses kayak apa, siapa yang mau melakukan. Silahkan. Ya. Yang penting saya ingin hasilnya seperti ini tercapai. Dengan waktu yang kita sepakati sekian lama. Nah, jadi itu yang disebut kebijakan kebijakan agresif tadi. Nah, rata-rata kebijakan agresif itu dilakukan oleh orang-orang yang satu, ya, sudah berpengalaman di bidang itu. Sehingga proses itu sudah ya, di luar kepala, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi dipikirkan, ya otomatis nanti akan berjalan. Itu pertama. Kedua, karena kita berkompetisi agresif itu. Kita berkompetisi. Kita itu nggak sendirian di dalam usaha. Banyak sekali kompetitor di luar sana. Kalau kita kelamaan, nanti dia akan didahului, gitu ya. Didahului oleh kompetitor yang lain, akhirnya pasar itu direbut oleh kompetitor yang lebih dulu menghasilkan produk, gitu. Oleh karena itu, kalau kita nggak segera cepat membuat keputusan, ya sudah ditinggal nanti. Nah, sehingga akhirnya jadilah kebijakan yang agresif. Yang konsekuensinya apa? Ya, namanya juga cepat. Berarti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang hanya berbasis asumsi. Gitu ya. Asumsinya begini, asumsinya begitu. Udah, akhirnya jalan pokoknya. Nanti salah koreksi. Ya, kemungkinan kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu mampu untuk mendukung, ya nggak masalah gitu ya, bisa lari kencang semua. Tetapi kalau nggak mampu, ya biasanya ya ketontalan gitu ya. Orangnya itu nggak bisa mengikuti ritme kerja dari pimpinan. Nah, seperti itu sehingga ya kadang menyerah sebelum sampai akhir, ya atau ya berusaha untuk agresif. Nah, di sini yang harus kita pahami dulu. Sehingga ketika kita masuk ke sebuah organisasi, ya kita harus kenali dulu tipikal dari organisasi itu masuk kategori yang konservatif atau agresif. Nah, di situ. Sehingga kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Kalau diajak agresif, diajak lari kencang, bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya mending tidak usah gitu daripada ketinggal terus. Gitu. Kan yang repot kan kita juga nanti kalau ketinggal terus. Atau kalau kebijakannya konservatif, misalkan wes kesuwen mikirin duwowo, nah kita nggak sabaran, ya mending nggak usah gitu ya, daripada nanti jadi banyak masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebijakan moderat. Moderat itu apa? Ya moderat itu rata-rata gitu ya. Alon yora, banter yora. Gitu. Jadi ya biasa-biasa saja dah mengikuti apa yang lain gitu. Nah, kebijakan moderat itu adalah kebijakan yang paling aman. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu agresif, kalau memang dibutuhkan untuk agresif, tetapi dalam satu sisi dia kemudian konservatif. Ya, sehingga tidak terus-terusan dia lari, kadang juga muhasabah, kemudian lari lagi muhasabah, terus begitu. Sehingga yang terjadi adalah moderat. Nah, ini ciri. Nah, ini ciri. Sehingga ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, maka ciri itu pasti akan nampak gitu ya. Nah, ini contoh, ya, contoh dari ilustrasi ketika kita mencoba menentukan sebuah kebijakan. Ini sebuah contoh yang saya sedikit agak dekatkan pada case, ya, pada case
suatu organisasi gitu ya. Contohnya seperti itu. Sebuah perusahaan itu sedang mempelajari tentang optimalisasi tingkat aktiva lancar untuk tahun depan. Optimalisasi tingkat aktiva lancar artinya ingin menentukan model kerja yang efektif untuk tahun depan. Kemudian ada asumsi yang digunakan yaitu penjualannya naik 200 juta. Ya. Karena ada produk baru. Ya, biasanya produk baru itu kan mendongkrak penjualan. Terus rasio utang itu artinya rasio leverage-nya ya. Leverage-nya katakanlah 50%. Ya. Nilai aktiva tetapnya 80 juta ya. Tingkat bunga naik. Tingkat bunga yang jangka panjang maupun jangka pendek sebesar 12% ya, nilainya. Kemudian ada 3 jenis kebijakan tadi yang coba akan diterapkan. Tapi salah satunya di mana kalau masing-masing kebijakan itu punya konsekuensi. Misalkan kalau konservatif nanti aktiva lancarnya akan mencapai 60% dari penjualan. Ya kan? Aman. Gitu. Karena konservatif, tapi resikonya lama. Kalau moderat, ya aktiva lancar ya masih 50% lah dari penjualan. Ya sedikit di bawah dari konservatif, karena nanti kita di dalam moderat itu juga agresif. Tetapi begitu kita masuk ke tingkat yang agresif, maka aktiva lancarnya itu menjadi 40% dari penjualan. Nah, dari kondisi seperti ini, mana kebijakan yang akan diambil? Ya, jika asumsinya nanti kita akan memperoleh laba kotor sebesar 10% dan potensi pajaknya adalah 25%. Nah, misal kita menetapkan kebijakan itu seperti itu contohnya ya. Jadi menetapkan kebijakan itu tidak kok mengalir begitu saja, tidak bisa. Jadi ya harus berbasis data. Kondisinya seperti apa, dengan data pemakaian seperti apa, dengan data hasil seperti apa, maka dari situlah nanti kita menentukan kebijakan. Nah, sehingga kebijakan itu bukan sesuatu yang berjalan karena emosional dari pimpinan, tidak. Tetapi memang disengaja akan dijalankan berdasarkan asumsi data yang ada. Nah, dari case yang tadi saya sampaikan, kita bisa mencoba memperkirakannya itu dengan pola seperti itu. Oke, coba diamati di dalam slide saya. Ada 3 jenis kebijakan yang akan kita ambil tadi, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Ya kan? Nah, berdasarkan data, sekarang kita masukin ke situ. Aktiva tetap, ya kan aktiva tetapnya cuma satu informasi. Berarti di 3 jenis kebijakan itu tadi sama jumlah aktiva tetapnya. Kita asumsikan begitu karena tidak ada data yang membedakan masing-masing kebijakan. Ya. Sehingga sama-sama 80 juta. Nah, yang membedakan adalah di aktiva lancarnya. Ya, coba lihat di aktiva lancarnya. Ya kan? Oke. Aktiva lancar dilihat dari mana? Tingkat mana tadi? Nih. Manajemen memperkirakan bahwa penjualan akan meningkat 200 juta karena di situ ada produk baru dengan rasio utang 50% dan nilai aktiva tetap sebesar 80%. Tingkat bunga jangka pendek maupun jangka panjang 12%. Oke. Nah, di sini masing-masing kebijakan mempunyai tingkat aktiva lancar yang berbeda. 60% penjualan, 50% penjualan, 40% penjualan. Sehingga persentase inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung aktiva lancar dari 200 juta penjualan. Ya. 200 juta, 60%-nya masuk ke konservatif. 200 juta, 50%-nya masuk moderat. 200 juta, 40%-nya masuk ke agresif. Nah, sehingga di situ ketemulah angka itu. 120, 100, dan 80. Oke. Nah,
dari aktiva tetap dan aktiva lancar itu kalau kita jumlahkan kan menghasilkan total aktiva di sini. Sehingga kebijakan konservatif menghasilkan total aktiva sekian, moderat, dan agresif. Besar ini. Penjumlahan dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Oke. Nah, kemudian kita masukkan data berikutnya, yaitu perbandingan antara total hutang dan total aktiva, yaitu 50% tadi. Mempertahankan 50%. Ya berarti kan 50%-nya di sini. 100, 90, 80. Iya kan? Nah, padahal total aktiva itu kan bersumber dari hutang ditambah modal. Ya kan? Kalau aktivanya 200, hutangnya 100, maka modalnya berapa? Ya 100, kan begitu kan? Karena tadi aktiva adalah hutang ditambah dengan modal. Sehingga modal sendiri di sini adalah pengurangan antara total aktiva dengan hutang. Nah, 200 kurangi 100, 180 kurangi 90, 160 dikurangi 80. Maka ketemulah modal sendiri di sini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi data, yaitu tentang laba kotor. Yang tadi disebut dengan nama EBIT sebesar 10% dari penjualan. Ya, sudah masukin 10%, 10%, 10%, karena penjualannya 200 juta, maka 10%-nya kan sama, 20 juta. Oke. Kemudian bunganya 12% dari penjualan, ya, berarti 12 juta, di sini 10 juta 800, ini 9 juta 600. Nah, dari situlah akhirnya nanti kita bisa menemukan laba bersih sebelum pajak, EBT. Ya kan? Ketemu laba sebelum pajak, yaitu EBT. Oke. Di sini 20 dikurangi 12, ya kan? Ketemu 8. Ya, karena EBT kan earning before tax, tapi bunganya sudah terbayar, sehingga laba kotor dikurangi dengan bunga. Sama, ketemu sekian, sekian, sekian. Oke. Kemudian pajak, ya pajaknya adalah 25%. Ya, 25%. Ketemulah 2 juta di sini, 2 juta 300, 2 juta 600. Nah, sehingga setelah pajaknya ketemu, maka ketemulah laba bersih. Ya, EAT, earning after tax. Earning after tax adalah EBT dikurangi pajak. Ini ketemu 6 juta, 6 juta 900, 7 juta 800. Nah, tanpa dirasiokan ke ROE, itu sudah kelihatan kok sebenarnya. Kebijakan mana yang menghasilkan laba bersih paling tinggi. Ya kan? Udah, sampai di EAT aja sebenarnya udah cukup. Tetapi kalau mau di persentase ya memang harus dihitung ROE-nya. Dengan membagi antara laba bersih dengan modal. Ya. Tetapi tanpa dibagi pun juga nggak apa-apa. Di sini sudah kelihatan bahwa kebijakan agresif ternyata mampu menghasilkan keuntungan yang paling tinggi. Sebesar 7 juta 800. Nah, inilah data yang bisa kita munculkan ketika kita membuat sebuah valuation. Ya, kemarin di pengantar saya katakan, manajemen keuangan itu adalah tentang bagaimana kita melakukan valuasi. Ya, valuasi berarti harus ada metode valuasinya, tergantung dari yang akan kita valuasi apanya, kan gitu. Nah, saat ini kebetulan kita akan memvaluasi tentang kebijakan modal kerja. Ada 3 tadi. Oleh karena itu data yang kita butuhkan harus kita kumpulin dulu, kemudian kita analisis. Nah, dari hasil analisisnya maka akan muncul yang namanya kesimpulan atau keputusan atau decision making dari hasil valuasinya. Kalau memang yang menjadi orientasi kita adalah laba bersih, maka ternyata kebijakan agresif itu mampu menghasilkan laba bersih yang paling tinggi di antara kebijakan yang lain. Nah, coba nanti diamati kembali cara untuk menentukan kebijakan seperti itu, ya. Terutama di perhitungan-perhitungan ini coba diutak-atik, ya, supaya kalian tahu dari mana angka-angka itu berasal. Oke, yang jelas tidak akan lepas dari angka-angka yang ada di sini. Semuanya di situ. Nah, yang penting harus kalian pahami adalah cara. Ya. Kalau teknik itu gampang ya. Kalau teknik itu kan tinggal ngikutin pola aja. Cuman cara itu yang memang
ya harus kita kreasikan gitu ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini hanya salah satu cara. Kebetulan saya memberikan referensi dengan cara seperti ini gitu. Tapi minimal dengan adanya referensi seperti ini kalian paham bahwa saya bisa melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan penilaian dengan pola seperti ini. Nah, itu adalah hasil dari cara kita berpikir ketika kita mencoba melakukan manajemen keuangan. Oke, itu penjelasannya gitu ya. Itu penjelasannya. Oke. Kemudian kita coba sekarang membahas tentang menentukan. Ya, tadi kan baru kebijakannya ya. Tadi kan baru kebijakannya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana kita menentukan kebutuhan modal kerja. Saya analogikan gini aja ya. Saya analogikan gini. Ibarat modal kerja itu adalah bensin. Perusahaan itu adalah kendaraan kita. Manajemen adalah drivernya. Oke, kita ada di manajemen. Kita adalah drivernya. Yang namanya driver, itu kan pasti tahu. Kendaraan itu mau dibawa kemana. Melewati rute yang kayak apa. Kemudian di dalam rutenya itu nanti apa aja yang kemudian bisa kita lewati, yang kita potensikan, yang mungkin akan kita temukan, kita hadapi. Kan pasti begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalian sebagai drivernya itu membawa kendaraan kalian itu dengan cara seperti apa? Agresif, selip kiri, selip kanan, ngebut sapol-pole, rem mendadak, kebut lagi, gas lagi, belok tanpa ngeriting, misalkan. Seperti itu saking agresifnya. Atau konservatif, ya alon-alon kelakon, ngono lah pokoknya yang penting teko nggon gitu. Bisa teka-tekane, pelan-pelan, banyak hati-hati. Atau yang moderat, ya kadang kenceng, kadang ya pelan, ya terus begitu, menyesuaikan kondisi jalan. Kalian mau pakai yang mana? Nah, untuk menentukan mau pakai yang mana, itu kan kalian harus punya data dulu toh. Kendaraan saya itu mesinnya kayak apa sih? Kemampuan kita untuk mengisi bahan bakarnya itu sebanyak apa sih? Lingkungan di mana kita berjalan itu situasinya seperti apa sih? Lengan atau crowded atau seperti apa? Tipikal orang-orang yang kita bawa di kendaraan kita seperti apa? Tipikal pemakai jalan yang lain itu seperti apa? Nah, itu merupakan data. Akhirnya kita akan bisa menentukan, oh, kalau memang kita ditarget untuk nyampe itu dalam waktu sekian lama, dengan kondisi seperti itu, maka saya akan mengambil kebijakan ini. Nah, itulah yang terjadi ketika kita akan menentukan salah satu kebijakan. Nah, kemudian kalau terkait dengan kebutuhan modal kerja, itu begini. Ibarat masih kendaraan tadi, tetapi kapan saatnya saya isi bensin? Ya. Apakah dari awal sebelum berangkat itu langsung saya kasih full bensinnya, penuh? Tapi resikonya berat, ya, karena bensinnya penuh. Nah, itu. Atau ya sudah kita isi, nggak usah penuh-penuh, nanti di jalan ya kita mampir untuk isi dulu. Tetapi kan kita harus tahu di jalan itu nanti mana potensi yang bisa kita pakai untuk ngisi bensin. Gitu. Kemudian berapa jumlah uang yang kita miliki untuk melakukan pembelian kembali. Nah, seperti itu kalau kita bicara tentang kebutuhan. Ya, modal kerja kalau kita ibaratkan dengan bensin. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Ketika misalkan kita akan mencoba menentukan itu tadi, maka yang paling utama itu kita harus memastikan bahwa setiap kali kita mengisi atau setiap kali kita memberi modal kerja itu, maka modal kerja itu bisa digunakan selama berapa lama. Ya kan itu kembali lagi ke kebijakan tadi ya, kayak kita ngisi bensin. Kita isi bensin 10 liter,
sama-sama isi bensin 10 liter, tetapi kalau satunya kebijakannya agresif, yang satunya itu konservatif, itu pasti tidak akan sama habisnya. Waktunya masih beda habisnya itu. Sama, modal kerja juga begitu. Nah, oleh karena itu kita coba cek, dalam sebuah modal kerja, itu seperti apa sih sebenarnya penggunaannya itu. Nah, makanya kita tentukan dengan menggunakan metode keterikatan dana, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah dari kas menjadi modal kerja, kembali lagi menjadi kas. Contohnya itu, mungkin semula jadi uang, kas, dibelikan barang, gitu. Barang dijual jadi piutang, piutang ditagih kembali jadi kas. Jadi itu satu putaran keterikatan. Sedangkan kalau di industri lebih panjang, kas dibelikan bahan baku diproses, jadi barang jadi dijual, jadi piutang ditagih jadi kas, sehingga lebih panjang prosesnya. Nah, kas menjadi kas kembali, kalau kemarin di rasio aktivitas kita sebut dengan 1 kali putaran, ya. Sedangkan kalau di modal kerja kita sebut dengan nama 1 periode keterikatan. Nah, sebenarnya keterikatan modal kerja dengan perputaran modal kerja kemarin masih sama prosesnya. Nanti rumusnya pun juga mirip, gitu ya. Tetapi membijakinya dengan cara yang berbeda. Ini contoh case-nya ya. Kita coba lihat contoh kasusnya. Katakanlah kita akan mencoba melihat berapa sih kebutuhan modal kerja dengan data seperti ini. Pertama, barang itu disimpan selama 7 hari, katakanlah begitu. Jadi barang datang dari supplier itu ya, masuk ke gudang dulu. Nah, di gudang itu selama 7 hari. Artinya 7 hari barang itu belum ditaruh di etalase. Ya, belum bisa dijual. Ya. Kemudian lama pengumpulan piutang, katakanlah ketika kemudian barang itu ditaruh di etalase, kemudian dibeli orang, ternyata orang itu membeli dengan kredit, di mana rata-rata pengumpulan atau penuhnya pembayaran piutang itu sebesar selama 13 hari. Sehingga kalau kita jumlah adalah 20 hari. 20 hari itu artinya adalah jumlah hari di mana kita belum mendapatkan uang kas. Uangnya itu masih tertanam di dalam piutang atau mungkin masih tertanam di dalam persediaan. Oke, 20 hari ya. Nah, sekarang kita coba lihat pengeluaran kas setiap harinya. Untuk beli barang 1 juta, untuk upah dan seterusnya. Sehingga total pengeluaran kas per hari itu adalah 1.150.000. Itu data. Ya, 2 komponen yang atas itu adalah data. Nah, berdasarkan data itu, maka kita coba tentukan. Kalau begitu, tiap hari kita butuh uang berapa untuk modal kerjanya. Katakanlah kita asumsikan yang namanya jumlah kas minimal. Jumlah kas minimal itu artinya cadangan gitu ya. Kalau ada apa-apa, cadangan 150.000. Maka cara menentukan modal kerjanya adalah dengan rumus seperti itu. Periode terikatnya modal kerja kali pengeluaran kas setiap hari ditambah dengan jumlah kas minimal. Ya. Jadi periode terikatnya tadi 20 hari ini. Per hari kita harus mengeluarkan 1.150.000 dan ada cadangan sebanyak 150.000. Maka kita hitung 20 kali 1.150.000 ditambah 150. Maka ketemu 23.150. Sehingga kita bisa katakan bahwa kebutuhan kas selama periode terikatnya modal kerja selama 20 hari ini tadi senilai 23.150.000. Karena apa? Selama 20 hari kita belum dapat uang. Sehingga kita harus stok uang sebanyak ini untuk aktivitas operasional kita selama 20 hari. Uang selama 20 hari belum punya uang kok. Sehingga kalau kita berharap nanti ada uang masuk kan belum ada. Asumsinya begitu. Sehingga kita harus punya dana yang kita pakai untuk ya terutama jagani ini. Nah, itu gitu ya. Nah, itu salah satu ilustrasi saja. Oke. Kalau kita sudah bisa menentukan kebijakan, kemudian kita sudah bisa menentukan berapa kebutuhan modal kerjanya, sekarang kita coba melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi perputaran modal kerja itu.
perputaran modal kerja sama teknisnya dengan analisis rasio aktivitas, yaitu perputaran modal kerja, working capital turnover. Ya. Sehingga data yang dibutuhkan ya kembali ke laporan keuangan. Anggaplah ini neraca gitu ya, ini neraca, kemudian ini laba rugi. Oke. Dari dua data itu kemudian kita gunakan untuk mencoba melihat apakah perputaran modal kerja kita itu sebenarnya masuk kategori lancar atau tidak. Disebut lancar itu jika jumlah hari yang dibutuhkan untuk setiap kali pengumpulan itu sedikit. Artinya perputaran modal kerjanya itu sangat cepat. Ya. Dan tidak lancar jika hari yang kita butuhkan untuk mengumpulkan modal modal kerjanya itu kembali itu panjang atau lama. Oke, kita masukkan aja pakai rumus. Jadi begini ya. Setelah kita punya data neraca ini, kemudian kita punya data laba rugi ini, maka kita coba hitung step pertama. Sekarang ada 3 step nanti. Ya. Yang pertama kali harus kita hitung adalah perputaran elemen modal kerja. Kebetulan di sini tadi modal kerjanya kan elemennya cuma ada 3, yaitu kas, piutang dagang, dan persediaan. Aktiva tetap itu bukan, ya kan? Tadi karena modal kerja adalah aktiva lancar, sehingga yang masuk kategori aktiva lancar tok yang kita akui sebagai modal kerja. Nah sekarang masing-masing kita hitung perputarannya. Perputaran kas itu rumusnya ini, penjualan dibagi kas. Perputaran piutang itu ya penjualan dibagi piutang. Kalau perputaran persediaan itu harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Sudah, rumusnya itu. Mau dihafal silahkan, mau dicatat silahkan, mau dipahami silahkan. Yang jelas itu rumus, gitu ya. Nah, setelah rumusnya itu kita ketahui, sekarang kita cari datanya. Tadi penjualannya berapa? Nah, penjualan berarti kan kita lihat di laba rugi, 60 juta. Kemudian kasnya berapa? Kas kita lihat di neraca. Lagi, maka ketemulah. Nah, sekarang terkait dengan satuan hitung, ya terkait dengan satuan hitung. Kalau kemarin kita sering menyebut satuan hitung itu rupiah, kemudian satuan hitung itu bisa persen. Kalau di perputaran itu kita bicara satuan hitungnya itu adalah kali. Ya, walaupun rupiah dibagi rupiah, tetapi tetap satuannya kali. Tidak usah dikalikan 100%, nggak usah, langsung aja seperti itu. Penjualan 60 juta, kas 462.500 dibagi langsung. 130 itu adalah pembulatan, ya. Kalau kita hitung normal mungkin ya nggak sampai 129, ya, berapa begitu. Nah, sehingga kita bisa bulatkan ke 130 biar mudah untuk melihatnya. Nah, penjualan juga perputaran piutang juga begitu, penjualan dibagi dengan piutang. Penjualan 60 juta, piutang kita bisa lihat di ini 1.925.000 masukin, ketemu 31 kali dan itu pembulatan juga. Perputaran persediaan juga begitu. Nah, sama. Yang harus kita temukan di step pertama adalah melihat berapa kali masing-masing elemen modal kerja itu tadi berputar. Oke. Nah, itu adalah tahap 1. Setelah masing-masing itu kita ketahui, sekarang kita masuk ke tahap 2. Yaitu menghitung periode terikatnya modal kerja. Terikatnya modal kerja itu artinya kita mencoba melihat dari masing-masing putaran itu sebenarnya butuh berapa hari, kan begitu kan? Nah, sama dengan ketika kita bahas di aktivitas kemarin. Sehingga rumusnya adalah ini, 360 dibagi dengan jumlah kali putarannya. Asumsikan 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, nanti kita samakan aja. Kalau kita mengasumsikan jumlah hari dalam 1 tahun adalah sebanyak 360. Karena ada juga yang mengatakan 365. Ya, kita anggap hari efektif lah 360, begitu aja. Nah, kas berputar sebanyak 130 kali. Berarti kalau kita mau cari dalam 1 kali putaran itu butuh waktu berapa hari, ya caranya seperti ini. 360 dibagi 130, ketemu 3 hari. Piutang ketemu 12 hari. Persediaan ketemu 20 hari. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa
seluruh modal kerja tadi, periode keterikatannya adalah sebanyak 35 hari. Kita jumlahin semua. 35 hari. Nah, artinya, kalau dalam waktu 1 tahun, periode terikatnya modal kerja, periode terikat itu tadi ya, semula jadi kas, kemudian dipakai menjadi modal kerja, apapun itu, kemudian jadi lagi kas, ya, kembali lagi jadi kas, dalam waktu 1 tahun, itu ketemu 10 kali, gitu ya. 360 dibagi 35. 10 kali. Nah, sekarang kita coba pakai asumsi. Nah, ini jika tahun 2011, ya maksud saya itu tahun depan ya. Tahun depan. Karena ini dipakai untuk prediksi. Kalau kita mulai tahun depannya itu adalah 2021 itu juga boleh gitu ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Jadi artinya tahun depan. Tahun depan kita membuat estimasi penjualan produk itu berapa dulu. Katakanlah kita asumsikan penjualan produk kita tahun depan 75 juta. Nah, kalau perputaran elemen modal kerjanya itu adalah sebanyak 10 kali, maka kebutuhan modal kerja tiap 1 kali kita harus melakukan aktivitas adalah sebesar itu 75 juta dibagi 10. Maka ketemu 7.500.000. Nah, inilah kebutuhan modal kerja yang memang harus kita siapkan dalam setiap 1 kali putaran modal kerja. Nah, itu ditaruh di mana, Pak? 7.500.000 itu kalau kita masukkan neraca. Ya, silakan taruh dimanapun boleh. Paling utama taruh di kas, gitu ya. Di kas. Kas nanti kan dengan sendirinya akan bergerak. Mungkin jadi piutang, mungkin jadi persediaan. Nah, ya monggo, yang penting itu masih di dalam aktiva lancar. Nah, ini yang namanya mekanisme dalam menentukan kebutuhan modal kerja. Oke, sekarang kita coba berlatih. Ya, sementara saya belum menugaskan untuk kalian ya. Ini saya hanya mencontohkan aja, dan di situ juga ada jawabannya. Ya, tapi setidaknya yang saya inginkan adalah kalian memahami pola dari penyelesaian kasus ketika kita akan melakukan penilaian terhadap jumlah modal kerja yang optimal. Oke, contohnya itu ya, perusahaan A merencanakan memproduksi sebanyak 7.500 unit. Di mana untuk memproduksi per 1 unit barang itu butuh 3,5 kg bahan baku dengan harga 1.750 per kilo. Nah, bahan baku itu sebelum diproses itu disimpan di gudang. Ya, tadi kan itu terikat lagi tadi kan, terikat ya 14 hari. Kemudian diproses produksi aja butuh waktu 7 hari. Ya wis jadi barang aja sih disimpan lagi 20 hari, ya toh. Nah, itu udah sik lama itu terikatnya, tambah noe nanti. Wah, ini hari, berarti hari ini adalah periode terikatnya. Oke. Kemudian rata-rata piutang dapat ditagih itu selama 45 hari. Ya, artinya rata-rata piutang itu terbayar itu dalam waktu 45 hari. Ada upah langsung sebanyak 2.250 per unit dan biaya pemesanan itu sebanyak 15 juta per bulan. Ada biaya administrasi umum 12 juta per bulan, kas minimal itu untuk cadangan 3.250. Nah, dari data seperti itu kita akan menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan modal kerja. Ingat, stepnya tetap ya pakai 3 step tadi. Step pertama, oke, saya ulang lagi, pokoknya nanti kita pakai 3 step. Udah, polanya ngikutin itu aja. Ya. Karena walaupun case-nya itu beda, tetapi insya Allah pola itu tetap sama. Kita hitung jumlah keterikatan dalam hari tadi. Yo, coba dilihat dari data. Ini saya lihatnya dari situ. Kalian mungkin bisa baca dari slide yang saya kirim di grup tadi. Bahan baku disimpan tadi 14 hari. Proses produksinya aja 7 hari. Sudah jadi disimpan lagi 20 hari. Dibeli orang masih jadi piutang bisa dibayar 45 hari. Nah, berarti semua harus kita jumlah. Berarti itu belum kita akui sebagai kas. Gitu ya. Orang di duit, orang dibayar. Anggaplah begitu. Selama 86 hari kita belum dapat uang. Oke, nah sekarang yang jadi masalah adalah selama 86 hari itu berapa modal kerja yang harus kita
sediakan. Nah, begitu kan? Nah, sekarang kita hitung di step yang kedua, yaitu kebutuhan kas per harinya. Karena tadi ada bahan baku, kita masukin bahan baku. 7.500 per 30 itu jumlah hari dalam 1 bulan ya. 7.500 per 30, kebutuhannya tadi kan 3,5 kilo, harganya 1.750. Berarti bahan baku per hari itu 1.531.250 bahan baku. Sekarang upah 7.500 per 30 kali ya 2.250 ketemu 562. Pemasaran. Pemasaran kan tadi sudah jelas langsung ya 15 juta per bulan toh. Per bulan toh padahal kita ngitungnya harian loh. Hati-hati ya. Kalau ada data bulanan padahal data yang lain itu harian, maka yang bulanan itu harus kita hitung per harinya juga. Jadi mohon cermat dalam membaca data. Kadang data itu satuannya nggak mesti sama. Jadi kalau memang dari awal kita buat hitungan satuan hari, maka yang satuan bulan ya harus kita hitung per harinya. Sebulan ada 30 hari, berarti 15 juta dibagi 30. Per harinya 500.000. Administrasi umum juga tadi per bulan. Ada 30 hari, berarti ketemu 400.000. Nah, hasilnya kita jumlahkan. Ya. Ketemu 2.993.750. Nah, itulah kebutuhan kas kita dalam waktu 86 hari ditambah dengan kas minimal, gitu ya. Nah, kebutuhan per harinya aja jelas 2.993.750 per hari. Nah, kemudian nanti kalau memang kita terikat atau kita puasa nggak dapat uang selama 86 hari, berarti kita harus menyediakan berapa? Ya dikalikan kan begitu kan? 2.900.000 ini dikalikan 86 hari. Ditambah dengan kas minimalnya tadi. Berapa tadi kas minimalnya? Nah ini 3.250.000. Nah sehingga ketemulah 260.712.500. Itu harus ada dalam waktu 86 hari. Nah sehingga kita baru bisa menentukan itu terjadi jika kita punya data. Jadi sekali lagi di dalam manajemen keuangan itu kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada data. Sehingga data itu memang harus kita kumpulin. Ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah tahu datanya apa gitu ya. Nah, cilokonnya kalau kita mau ngambil keputusan tapi kita nggak ngerti datanya apa, ya repot gitu ya. Nggak akan jadi keputusannya. Nah, penjelasan saya mungkin sampai di sini dulu aja untuk pembahasan materi kita di manajemen modal kerja. Jadi ada 3 hal yang penting untuk kalian pahami dalam menentukan analisis modal kerja ini nanti ya. Yang pertama adalah cara memilih kebijakan modal kerjanya, ya tadi. Kemudian yang kedua adalah cara menghitung kebutuhan modal kerjanya, ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita harus menentukan perputaran modal kerjanya. Nah, dari 3 hal itu kita menggunakan metode sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Insya Allah metode itu aplikatif kok ya, karena saya mengambil metode yang paling sederhana ya, untuk belajar. Tapi insya Allah dalam konteks real pun kita bisa gunakan metode itu. Ya. Oke, sambil saya cek kembali absennya, saya tunggu jika misalkan ada yang mau menanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Oke, monggo silakan. Bagi yang belum absen, silakan absen. Bagi yang sudah, oke, apa-apa. Coba apa yang mungkin bisa ditanyakan untuk saya bantu penjelasannya.
Oke, nggak ada yang membuka, meng-unmute speakernya. Nggak ada ya. Semoga apa yang saya sampaikan masih didengar. Ya. Semoga masih stay di tempat belajarnya masing-masing. Tidak ada yang ketiduran. Ya, karena sore hari seperti ini ya sangat enak sekali kalau harus ya, semoga tidak lah, karena kita masih belajar ya. Oke, sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam pembelajaran kita tengah semester ini, ya apapun kekurangannya, ya mohon dimaklumi karena memang keadaan masih seperti ini. Yang jelas tetap akan ada evaluasi, yaitu ujian tengah semester. Kalau minggu depan setelah nanti sudah masuk ke jadwal, kita akan melakukan itu dengan media Google Classroom. Ya, bagi kelas A tidak perlu lagi membuat Google Classroom karena sudah punya akun Classroom. Kelas B dan kelas C yang belum punya nanti akan saya kirimi linknya ya untuk masuk ke sana. Oke. Kemudian seperti biasa yang namanya ujian ya tetap ada batasan waktu ya. Batasan waktu sebagaimana ketentuan ujian kita, sehingga mohon nanti benar-benar diperhatikan jam berapa mulai dan jam berapa selesai. Karena classroom otomatis akan close dan menolak lembar yang dikumpulkan atau jawaban yang dikirimkan kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Ya, bukan Pak Arif yang nolak, tapi classroom yang otomatis menolak. Sehingga nanti kalau saya share di grup, tolong diperhatikan. Dan insya Allah saya akan share-nya tidak mendadak ya. Ya paling enggak sehari sebelumnya lah. Yang belum sempat baca grupnya, ya setidaknya masih ada waktu untuk membaca. Kemudian yang paling perlu harus dipahami, ya monggo caranya seperti apa. Yang paling tidak ada 3 materi yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tentang nilai waktu uang, tentang rasio, dan materi kita tentang modal kerja hari ini. Tolong itu dipahami dan nanti digunakan sebagai bahan untuk ujiannya. Oke. Terus kemudian ujian juga masih seperti penugasan yang saya sampaikan di kelas A. Saya tidak minta dikumpulkan hard copy-nya, tetap nanti harus di-scan ya. Maka tolong di masing-masing HP atau mungkin punya scanner, silahkan nanti disiapkan untuk men-scan tugas UTS yang dikerjakan, nanti dikirimkan di situ, ya, dikirimkan di situ. Oke, nanti penilaian juga akan saya lakukan di classroom. Ngomong-ngomong masalah nilai itu nanti akan diinput ke dalam nilai semester kalian seperti biasa, ya. Dan sama seleksinya nilai itu sama dengan ketika UAS kemarin. Jadi hanya mahasiswa yang memang sudah melakukan pembayaran UTS saja yang oh ya, ini semester 3 tidak ada UTS ya, alhamdulillah lah. Ya, semester 3 tidak ada UTS, lupa saya ya. Nah, karena kalau semester 5 itu masih ada pembayaran UTS, ya. Semester 3 itu UKT ya. Ya, berarti hanya mahasiswa yang memang sudah melunasi UKT ya yang bisa terdeteksi oleh SIMPIK yang bisa diinput nilainya. Jadi begitu. Jadi mohon nanti dicek kembali UKT-nya kalau memang belum lunas ya segera diselesaikan. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi? Oke, kalau memang tidak ada yang mau menyampaikan, ya untuk perkuliahan kita akhiri. Iya, Mbak Erdila ya kayaknya tadi ya. Oke, Mbak Erdila, silakan Mbak. Apa Mbak?
Tuh, hilang. Oke, ya sudahlah. Nanti kalau memang ada pertanyaan, ya oke, nggak apa-apa, nggak harus saat ini. Nanti sore, nanti malam, besok pagi, atau kapan silakan. Tapi saran saya, kalau memang bertanya terkait dengan pembelajaran kita, baik itu materi atau mungkin teknis-teknis dari pembelajaran kita ini, mohon bertanyanya di grup, ya. Ya, silakan menyampaikan pertanyaannya itu di grup WA. Jangan japri. Nanti kalau japri yang tahu cuman kita berdua, gitu ya. Tapi kalau di grup nanti yang tahu kan banyak, sehingga satu mahasiswa bertanya, otomatis yang lain akhirnya tahu tentang sesuatunya itu, gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupi sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan siang hari ini bermanfaat. Kita insya Allah ya berjumpa lagi untuk melanjutkan materi setelah UTS nanti. Ya, insya Allah di akhir bulan depan. Ya. Karena nanti karena jadwalnya UTS kan ada 2 minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua November kita gunakan untuk UTS. Oke. Baik, begitu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.